Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rain 19, semester 8, kelas 8B pagi. Yang pertama adalah materi penganggaran modal. Penganggaran modal sendiri adalah suatu tinjauan umum tentang pengeluaran yang terencana pada aktiva tetap. Penganggaran modal adalah seluruh proses menganalisis proyek-proyek yang menentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam penganggaran modal. Lalu penganggaran modal ini sangat penting dilakukan dengan alasan yang pertama, yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut mengakibatkan kerugian yang besar, dengan dampak antara lain biaya depresiasi yang tinggi, beban bunga modal pinjaman, dan biaya per unit yang meningkat bila mana kapasitas mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu ada metode keputusan capital budgeting atau penganggaran modal. Yang pertama ada payback period dan discount payback period. Yang kedua ada net present value atau NPV. Yang ketiga ada IRR atau internal rate of return. Yang keempat ada PI atau profitability index. Yang kelima ada modified internal rate of return atau MIRR. Yang pertama ada payback period, yaitu periode waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi pada proyek. Kriteria penerimaannya adalah pilihlah proyek dengan PP yang pendek. Rumusnya adalah payback period sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh ditambah biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Yang kedua ada net present value atau NPV. Rumus net present value adalah NPV sama dengan N menjangkau T sama dengan 0 CFT per 1 ditambah K pangkat T, dengan keterangan CFT sama dengan arus kas pada waktu T, K sama dengan biaya modal proyek, T sama dengan periode waktu, sedangkan N sama dengan usia proyek. Penerimaan net present value yaitu NPV 0 atau positif, yang berarti PV dari arus kas masuk sama dengan atau lebih dari PV dari arus kas keluar. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, yaitu IRR adalah suatu tingkat diskonto yang menyamakan PV arus kas masuk dengan PV arus kas keluar, atau satu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Rumusnya adalah NPV sama dengan N mencakup T sama dengan 0 CVT per 1 ditambah R pangkat T sama dengan 0. Dengan maksud R adalah IRR atau tingkat diskonto yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Yang ketiga, internal rate of return IRR, kriterianya yaitu penerimaan proyek. Jika IRR lebih besar atau sama dengan biaya modal proyek, maka proyek diterima. Jika dua proyek bersifat mutually eksklusif, artinya hanya satu yang dipilih, proyek dengan IRR yang lebih tinggi sebaiknya yang dipilih. Yang keempat ada profitability index atau PI, yaitu rasio antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Metode ini sering disebut juga dengan benefit cost ratio, dengan rumus yaitu PI sama dengan PV kas inflow per PV kas outflow, atau PI dengan N mencakup T sama dengan 0 Chief T per 1 plus K pangkat T per N mencakup T sama dengan 0 Chief T per 1 plus K pangkat T. Kriteria penerimaan proyeknya yaitu suatu proyek diterima jika PI proyek adalah sama dengan atau lebih besar dari 1 buka kurung PI lebih besar dari 1. Yang kedua, untuk proyek yang mutually eksklusif, proyek dengan PI lebih besar yang dipilih dengan catatan PI lebih besar dari 1. Yang kelima
kelima ada Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Rumusnya yaitu PV biasa sama internal per 1 plus MIRR pangkat N, atau PV biaya sama dengan N mencakup T sama dengan 0 shift T buka kurung ditambah 1 plus K tutup kurung N dikurang T per 1 ditambah MIRR pangkat N, dengan catatan shift T sama dengan cash inflow pada periode T, N sama dengan usia proyek, nilai terminal sama dengan PV dari shift yang digandakan, K sama dengan biaya modal proyek. Kriteria penerimaan proyek di MIRR ini yaitu jika MIRR lebih besar atau sama dengan biaya modal proyek, maka proyek diterima. MIRR memiliki kelebihan dibandingkan dengan IRR karena mengkonsumsikan arus kas dari proyek diinvestasikan kembali atau digandakan dengan menggunakan biaya modal. Yang keenam ada Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau Reported Accounting Income. Penilaian metode ini dengan memperhatikan rasio antara laba bersih dengan jumlah modal yang diterima atau initial investment. Kriteria penerimaannya yaitu jika ARR lebih besar dari 100%. Rumusnya ARR sama dengan IEAED per investasi dikali 100%. Sekali lagi rumusnya adalah ARR sama dengan EAED per investasi dikali 100%. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.